Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Fahrul di channel Sopir, Story of Sipir. Nah, kali ini saya sudah ditemani salah satu junior saya, yang mana dulunya dia ini merupakan salah satu pelamar CPNS di tahun 2019. Untuk itu saya akan menanyakan bagaimana pengalamannya mulai dari tahap awal hingga diterima menjadi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Formasi Penjaga Tahanan. Apa kabar, Idam? Alhamdulillah sehat, Bang. Nah, mungkin hari ini Abang mau menanyakan mengenai pengalaman Idam. Bagaimana pengalaman Idam pada saat dulu melamar CPNS Kemenkumham, khususnya di Formasi Penjaga Tahanan. Nah, sebelumnya Abang boleh tahu Idam ini berasal dari mana? Siap, Bang. Terima kasih. Saya Idam Soleh, CPNS tahun anggaran 2019, asal saya dari Sanggau, Pak. Sanggau. Oh, jadi kita sama-sama dari Sanggau ya. Siap, Pak. Nah, cuman Idam di mana nih, Bu? Di Sanggaunya nih? Saya di Kembayan, Pak. Oh, di Kembayan, berarti di Kecamatan Kembayan ya. Kecamatan Kembayan. Oke. Nah, untuk informasi tentang penerimaan CPNS Kemenkumham di tahun 2019. Nah, itu Idam dapat informasinya dari mana? Siap, Bang. Pertama itu karena kita sekarang zamannya media sosial, Bang ya. Jadi saya dapat informasi pertama dari Instagram, Bang. Instagram. Ya, Instagram. Di situ ada linknya, ya, informasi terkait itu. Karena saya lulusan SMA, nah jadi di situ saya cari-cari informasi terkait penerimaan CPNS yang ijazah SMA, Bang. Ijazah SMA. Ya. Nah, Idam waktu itu SMA lulusan tahun berapa? Saya tahun 2013, Bang. 2013, berarti rentang waktu dari 2013 ke 2019 kan cukup lama tuh. Lama. Nah, di waktu yang cukup lama itu Idam sempat kuliah atau sudah kerja dulu atau gimana? Ya, saya sempat masuk kuliah di pendidikan kimia, FKIP Untan, Di Untan, 2014. 2014. Berjalannya waktu, saya cari kerja nih, Bang. Saya sempat honor guru, itu kurang lebih 21 bulan. 21 bulan, Ya. kurang lebih hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Itu di mana tuh, Dam? Di Pontianak atau di Sanggau? Saya di Pontianak, Bang. Ngajar di Pontianak. Di Pontianak ya. Setelah Idam tahu terkait informasi penerimaan CPNS Kemenkumham nih kan di tahun 2019. Nah, persiapan apa aja yang udah Idam persiapkan? Ya. Kita cari dulu informasinya, PDF-nya lah, Bang ya. PDF-nya terkait persyaratannya apa saja di situ. Kemudian kalau sekarang itu kan udah online, Bang. Ya, sekarang kan semua udah online ya. Jadi di situ kita masuk ke webnya dan kita masukkan NIK kita, Bang. Nomor induk. Nah, sebelum itu, maaf ya Bang potong ya, sebelum melakukan pendaftaran online, tentunya kan ada berkas-berkas yang disiapin tuh. Berkas yang perlu disiapkan itu apa aja, Dam, tadi, Dam? Ya, untuk yang awal itu kita foto 3x4, foto, kemudian KTP, ijazah SMA ya, penjaga tahanan, kemudian transkrip nilainya, kemudian nanti ada surat lamaran, Bang. Surat lamaran. Ya. Nah, ini nantinya formatnya udah ada di webnya itu, Bang. Udah ada di web. Nanti kawan-kawan semua akan mendownload format surat lamaran dan surat pernyataan. Itu bisa kalian dapatkan di portal cpns.kemenkumham.go.id. Nah, nantinya kalian bisa mengunduh surat lamaran ini nanti. Nah, setelah berkas-berkasnya udah disiapin, kemudian Idam melakukan pendaftaran online. Masih ingat nggak pendaftaran online-nya itu apa-apa aja yang dimasukin? Apa yang di-input gitu? Ya. Yang pertama itu kita masukkan NIK kita, kemudian nanti kita kan dapat password nih, Bang. Ya, password. Kita masuk, kita foto swab. Selfie, ya, swab. Ya, swab foto namanya. Swab foto. Ya, kita megang KTP sama kartu informasi akun. Ya. Nah, jadi nanti setelah kalian melakukan pendaftaran online,
kalian akan mendapatkan kartu informasi akun, di mana kartu informasi akun ini harus kalian cetak terlebih dahulu sebelum kalian melakukan swap foto. Setelah melakukan swap foto, kemudian idam kan harus login lagi, ya kan? Harus memasukkan data-data selain data-data yang sudah sebelumnya idam lakukan. Seperti idam harus masukin formasi dan instansi yang kita lamar. Betul Bang. Tahap selanjutnya setelah melakukan pendaftaran online, terus langkah apa lagi yang dilakukan? Kemudian kita nunggu pengumuman untuk tahap offline-nya Bang. Offline, jadi ukur tinggi badan, sesuatu gitu. Nah, iya Bang, mungkin perlu diingat kawan-kawan ketika kita registrasi meskipun awal ataupun nanti akhir, harus teliti Bang. Ya, betul. Karena pengalaman teman-teman itu penjaga tahanan dan pengawal tahanan itu mirip-mirip Bang. Oh iya betul. Nanti buat kawan-kawan nantinya yang akan melamar di formasi penjaga tahanan, kalian harus teliti. Tidak hanya memilih formasi, tapi juga harus mengisi, pada saat kalian mengisi data diri kalian, pastikan nama dan informasi biodata diri kalian itu sesuai dengan data diri kalian yang asli. Nah, kemudian dari pengalaman idam juga pada saat kalian memilih formasi, antara penjaga tahanan sama pengawal tahanan itu berbeda. Setahu saya pengawal tahanan itu dari kejaksaan. Nah, kemudian kalau untuk penjaga tahanan itu dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, setelah dinyatakan lolos di pendaftaran online kan, kemudian langkah selanjutnya tentunya idam melakukan verifikasi berkas. Nah, verifikasi berkas ini apa-apa aja yang dibawa, Lam? Ya, di situ kita bawa yang seperti diupload Bang, foto kita, habis itu KTP, KK, kemudian ijazah, transkrip, dan kartu informasi akun pastinya. Jadi yang dibawa itu semuanya yang asli. Oke. Pada saat melakukan verifikasi berkas ini juga kan ada dilakukan ukur tinggi badan, betul, ya kan? Nah, pada tahun 2019 itu untuk tinggi badan minimal perempuan dan laki-laki itu berapa, Dam? Ingat nggak, Dam? Kalau tidak salah itu, kalau untuk laki-laki minimal 160 Bang. Terus untuk yang perempuan? Perempuan itu 155. 155. Apakah setelah setelah melakukan verifikasi berkas dan pengukuran tinggi badan langsung dicetak kartu peserta atau harus menunggu pengumuman terlebih dahulu? Ya, di situ kita menunggu pengumuman lagi Bang. Oh, berarti dari verifikasi berkas dan pengukuran tinggi badan harus menunggu pengumuman terlebih dahulu. Berapa lama waktu itu, Dam? Kurang lebih 1 bulan lebih. 1 bulan lebih ya. Setelah kita dinyatakan lulus verifikasi berkas dan tinggi badan, barulah kita melihat pengumuman untuk jika kita lolos berarti kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, di tahap selanjutnya ini kan idam mengikuti ujian CAT. Nah, ujian CAT ini idam ingat nggak apa-apa aja gambaran ujian CAT nih? Siapa tahu nanti kawan-kawan bisa dapat gambaran nih ujian CAT itu kayak mana? Ya, untuk ujian CAT ini SKD ya. Nah, SKD CAT. SKD pakai sistem CAT itu ada 100 soal Bang kemarin. 100 soal. Ya, terus jadi dibagi 3 bidang. 3 bidang. Yang pertama itu TWK. TWK yaitu tes wawasan kebangsaan. Kemudian TIU, tes intelijensi umum. Kemudian yang terakhir TKP, tes kepribadian. Oke. Kan setiap bagian tadi tentunya ada nilai minimal yang harus kita lewati. Passing grade namanya ya. Jadi buat kawan-kawan yang nantinya akan mengikuti ujian SKD CAT ini, kalian harus mempersiapkan diri kalian secara matang. Nah, nantinya kalian juga bisa mencari atau melihat gambaran bagaimana soal-soal ujian CAT ini. Nah, nantinya
kalian juga harus melewati passing grade yang sudah ditetapkan. Apabila salah satu nilai passing grade kalian itu tidak lolos, maka otomatis dinyatakan gugur di ujian SKD CAT. Di tahun 2019 berapa aja tuh, Dam? Kalau untuk TWK berapa, TIU berapa, dan TKP berapa? Untuk TWK itu 65, Bang. TWK 65, Ya. kemudian TIU TIU 80. 80, Ya, kemudian untuk TKP 128. 128. Ya, Untuk itu kalian harus bisa melewati nilai minimal passing grade yang sudah ditetapkan untuk lolos ke tahap selanjutnya. Nah, setelah lolos di tahap SKD CAT ini, tahap selanjutnya yaitu idam mengikuti tahapan tes berupa SKB. SKB ya? Ya, Nah, SKB. untuk penjaga tahanan itu SKB-nya meliputi apa aja, Dam? Oke, Bang. Untuk SKB penjaga tahanan itu ada kesamaptaan Samaptaan, kemudian dan WPFK. PVK atau wawancara pengamatan fisik. dan keterampilan. Jadi di tes SKB khusus untuk penjaga tahanan itu kalian akan mengikuti tes Samapta dan wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Jadi nanti kalian akan melewati dua tahapan tes di SKB. tes SKB ini, yaitu tadi kesamaptaan dan WPFK. TW WPFK. WPFK. susah. Nah, jadi itu meliputi tes wawancara, pengamatan fisik dan keterampilan. Nah, waktu itu pengalaman idam, abang nanya khusus kalau untuk Samapta nih, apa-apa aja Dam waktu itu, Dam? Apakah sama dari tahun-tahun sebelumnya atau berbeda? Iya, Bang. Untuk kesamaptaan itu sama, Bang. Dari Sama, ya? tahun sebelumnya ada jasmani 1 dan jasmani 2. Jasmani 1 dan Jasmani 2. Ya, itu Jasmani dilakukan satunya saat bersamaan juga. saat bersamaan juga. Nah, Jasmani satunya itu meliputi apa aja, Dam? Jasmani 1 itu kita lari. 12 Lari menit. 12 menit. Kemudian Jasmani 2, jasmani B ya, tadi jasmani A. Jasmani A. Berarti jasmani A dan jasmani B ya, Ya. bukan jasmani 1 atau jasmani 2. Jasmani B-nya kita ada Push up, push up, pull up, pull up, terus shuttle run, sit up. sit up. Oke, pull up itu kalau yang untuk laki-laki itu pull up, kemudian kalau yang untuk perempuan itu namanya chinning. Ya, chinning. Nah, jadi sedikit berbeda kalau untuk perempuan dan laki. Nah, setelah itu nantinya kalian tidak langsung mendapatkan nilai Samapta. Setelah kalian mengikuti seleksi SKB Samapta, kalian akan lanjut ke TWFK itu. Nah, TWFK itu apa aja, Dam? WPFK. Wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Pertama kita pengamatan fisik dulu, Bang. Nah, pengamatan fisik itu apa aja, Dam? Ya, pengamatan fisik itu terdiri dari pemeriksaan tindik atau tidaknya, kemudian ada tato atau tidak. Kalau kan kawan-kawan ini banyak nanya nih, kalau di Kemenkumham tuh ada nggak sih tes kayak kesehatan yang instansi lainnya gitu kan, apa seperti gigi, mata itu kan. Nah, kalau di Kemenkumham itu gimana pengalaman idam? Kalau pengalaman abang itu nggak ada memang. Yeah. Nah, kalau pengalaman idam gimana? Sama, Bang. Sama. Sama. Nah, jadi nanti kalian untuk yang melamar di tahun 2021 ini, khususnya CPNS Kemenkumham, itu tidak ada tes kesehatan secara rinci. Jadi kalian hanya diperiksa memiliki tato atau memiliki tindik aja ya, Dam ya. Jadi nanti kalian hanya melewati tes itu saja. Nah, kemudian setelah itu kita masuk untuk wawancara. Nah, pengalaman idam nih, Dam. Kan setiap orang kan punya pengalaman beda-beda nih, Dam ya. Nah, pada saat itu idam diwawancara mengenai apa, Dam? Wawancaranya sebentar aja, Bang. Mungkin 5 menit kali ya waktu itu ya. Nah, seingat idam waktu itu apa wawancaranya? Yang pertama itu terkait bagaimana pandangan kita sebagai nantinya kalau jadi pegawai negeri sipil. Misalnya kita sebagai pegawai negeri sipil boleh nggak
melakukan bisnis seperti itu, Bang. Ya, terus Kemudian ada lagi terkait Pancasila, Pancasila. kemudian terkait ya apa kegagalan kita dan bagaimana kita mengambil pelajaran. Oh, di situ. Seperti itu. Itu pengalaman Idam pada saat tes wawancara. Nah, kalau pengalaman Abang waktu itu, karena waktu itu Abang nilainya tertinggi di nilai TWK ya. Jadi Abang hanya ditanyakan seputar TWK. Jadi TWK itu tentang wawasan kebangsaan, dimana tentang Pancasila, kemudian sejarah, berbagai sejarah tentang sejarah Indonesia. Nah, itu nanti kalian akan alami pada saat kalian sudah mencapai di tahapan wawancara. Nantinya juga kalian akan memiliki pengalaman yang berbeda-beda juga. Nah, setelah wawancara, kemudian tahap yang selanjutnya yaitu uji keterampilan. Nah, Idam waktu itu menampilkan keterampilan apa nih, Dam? Saya waktu itu tidak menampilkan, Bang. Karena saya tidak punya kemampuan bela diri. Oh iya, memang untuk kawan-kawan ketahui juga pada saat melakukan uji keterampilan kita memang diutamakan untuk memiliki keterampilan bela diri ya. Tapi buat kawan-kawan yang tidak memiliki keterampilan bela diri itu juga tidak apa-apa. Jadi tidak akan berkecil hati lah. Nah, jangan berkecil hati. Jadi itu tidak akan mempengaruhi nilai kalian di uji keterampilan. Nantinya tentunya pasti para penguji mempunyai penilaian masing-masing, ya Dam ya. Iya. Jadi waktu itu pengalaman Idam menampil apa aja tuh Bang pada saat uji keterampilan? Apa yang Idam tampilkan pada saat itu? Di situ waktu itu pewawancara bisa IT, bisa Pak hanya sekedarnya saja seperti itu kan. Kemudian kalau bela diri tidak punya, dan di situ saya mau menampilkan baris berbaris. Hanya PBB, saja memang dari kawan-kawan banyak sekali. Nah, jadi itu ya udah, kalau baris berbaris pasti semua orang banyak bisa katanya. Udah banyak yang Ya, tahu gitu banyak ya. yang tahu seperti itu. Jadi tidak mesti harus punya basic bela diri ya. Ya, kalau mau menampilkan ibaratnya kemampuan nari, ibaratnya bisa. Kawan-kawan banyak seperti itu, Bang. Banyak ya. Jadi keterampilan apapun keterampilan yang kawan-kawan miliki itu nantinya boleh kalian tampilkan pada saat tes tahapan uji keterampilan. Ya, nantinya apapun itu kalian tampilkan aja yang bakat yang kalian punya ya. Betul ya Dam ya? Betul. Nah, setelah melewati tahapan SKB tadi dari samapta A, dari lari, kemudian samapta B, push up, pull up dan sebagainya, kemudian wawancara, uji keterampilan ya kan, dan pengamatan fisik, nantinya nilai ini akan digabung menjadi satu. Nah, nilai itulah nanti yang menentukan kelolosan kalian untuk lanjut atau tidaknya ke tahapan tes selanjutnya. Betul ya Dan ya. Nah, setelah kalian lolos, nantinya tahap selanjutnya yaitu tinggal tunggu pengumuman. Tinggal menunggu pengumuman akhir. Nah, nantinya pengumuman terakhir ini jika kalian sudah dinyatakan lolos atau diterima di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya menjadi CPNS formasi penjaga tahanan, kalian juga akan diminta untuk melakukan pemberkasan, Dam ya, pemberkasannya. Jadi untuk pengusulan NIP itu, Bang. Untuk pengusulan NIP kalian itu nanti jika kalian sudah diterima, kalian itu punya NIP sendiri atau NIP masing-masing. Nah, Idam ingat nggak Dam, pengusulan NIP itu berkas-berkas apa aja yang disiapin Dam? Ya. Untuk tahun 2019 kemarin kami itu berbeda jauh dari 2017 dan 2018. Karena di masa kami itu COVID sudah menyerang. Oh iya, karena Abang juga lupa, karena pada tahun 2019 itu sudah adanya wabah COVID-19 ya. Sampai ke Indonesia. Sampai ke Indonesia. Jadi pada saat itu pemberkasan akhir itu apa aja yang disiapin Dam? Jadi kami semuanya berbasis online. Jadi kita tidak ke kanwil masing-masing lagi. Itu kita ada SKCK, Bang. SKCK, surat kemudian kesehatan jasmani, surat kesehatan rohani, kemudian surat bebas narkoba. Kemudian surat lamarannya tetap yang tadi, Bang. Berarti jadi kita upload lagi. Oh, jadi surat lamaran tadi yang itu di awal kita upload di awal tadi, kita upload lagi nanti di akhir.
Oh, diupload lagi di akhir. Ya, kemudian surat pernyataan. Dan surat pernyataan itu. Jadi surat pernyataan dan surat lamaran itu kita upload lagi pada saat melakukan pemberkasan akhir untuk pengusulan NIP. Ya, itu uploadnya langsung atau gimana tuh, Dam? Langsung Bang, di situ udah ada portalnya masing-masing, surat lamaran sendiri, surat kesehatan jasmani sendiri, seperti itu. Kalian akan melakukan penguploadan berkas berupa surat lamaran dan surat pernyataan yang tadi sudah kita download dan kita isi. Nantinya kalian akan upload kembali di portal sscn.bkn.go.id ya, Dam ya. Betul nggak, Sir? Apa perlu ditampil itu nggak, Dam? Diminta nggak surat keterangan hasil swab? Hasil swab waktu itu diminta ketika kita mau masuk UPT masing-masing, Bang. Oh, diminta pada saat mau masuk ke UPT masing-masing. Sebelum kita menerima SK CPNS, itu kita harus swab dulu. Swab dulu ya. Nanti berarti hasil surat keterangan swab ini dilampirkan setelah atau pada saat kalian masuk ke UPT kalian masing-masing. Ya, betul. Jadi pada saat pengalaman idam di tahun 2019 mereka itu tidak ke Kanwil, tapi langsung tapi melalui online masuk ya, ke pusat, Bang. online ya. Nah, berbeda dari angkatan 2017 atau 2018. Jadi pada saat kalian sudah dinyatakan lulus, berkas-berkas yang tadinya idam sudah sampaikan itu kalian bawa ke kantor wilayah provinsi kalian masing-masing. Nah, jika berkas-berkas itu tidak ada kendala, nantinya kalian hanya menunggu surat pemanggilan untuk orientasi tahap awal ya, Dam ya, kalau nggak salah ya, Dam. Nah, kalian akan mengikuti orientasi tahap awal sekaligus pembagian SK CPNS dan penempatan Di UPT masing-masing. UPT masing-masing. Mungkin itu saja cerita dari pengalaman idam pada saat melamar di CPNS Kemenkumham, khususnya di formasi penjaga tahanan. Semoga saja nanti informasi ini bermanfaat buat kawan-kawan, Dam ya. Oke kawan-kawan semua, mungkin itu saja di channel saya hari ini. Terima kasih buat idam. Siap, sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.